Saudaraku terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 6 September 2022. Salam sukacita dan salam sehat untuk kita semua. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Saudaraku terkasih, kisah Injil hari ini tentang Yesus memilih para rasulnya. Yang menarik adalah sebelum memilih para rasulnya, yang dilakukan Yesus adalah berdoa. Bahkan semalam-malaman Yesus berdoa untuk memutuskan hal yang penting. Tindakan Yesus dengan berdoa semalaman menunjukkan bahwa Yesus meletakkan semua keputusannya dalam kebersamaan dengan Bapanya. Lewat kisah ini, Yesus memberi contoh dan sekaligus menegaskan pada kita pentingnya hidup doa dalam setiap keputusan kita. Yesus menunjukkan pada kita doa menjadi kunci baginya untuk memutuskan sesuatu. Untuk melakukan sesuatu, ia menyerahkan semuanya pada keputusan Bapa. Saudaraku terkasih, cara yang dipilih Yesus dalam mengambil keputusan dengan berdoa hendaknya menjadi contoh bagi kita. Yesus menunjukkan pada kita bahwa mengandalkan Tuhan adalah cara yang paling baik dan benar dalam kehidupan kita. Yesus ingin kita dalam setiap keputusan penting kita, dalam setiap kegiatan kita, perutusan kita selalu melibatkan Tuhan dalam doa-doa kita. Bukan mengandalkan diri dan kemampuan kita. Inilah kesulitan kebanyakan dari kita. Kita harus mengakui bahwa seringkali sebagai manusia kita merasa diri kita mampu, kita merasa diri kita bisa, kita kurang melibatkan Tuhan. Inilah kelemahan beriman kita. Hari ini kita diingatkan oleh pengalaman Yesus betapa penting kita mendasari segala kegiatan dan keputusan kita bersama Tuhan. Caranya dengan tekun dalam doa, berserah diri pada rencana dan penyelenggaraan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita. Di balik semua apa yang dilakukan Yesus ini sebenarnya mau menunjukkan kepada kita semua, belajarlah untuk rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maka mintalah pada Tuhan biar Tuhan memutuskan apapun yang kita inginkan. Dan percaya bahwa keputusan Tuhan adalah keputusan yang terindah untuk kehidupan kita. Maka saudaraku terkasih, saya ingin mengajak Anda semua, kita semua sebagai orang beriman, dalam segala kesibukan kita belajar dari Yesus. Selalu ada waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga kita semua setiap saat selalu ada waktu dalam kesibukan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.